Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai reaksi gelap. Bersama saya, Rahmawati Latif. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mampu memahami proses reaksi gelap. Yang kedua, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Generasi smart, reaksi gelap dikemukakan pertama kali pada tahun 1961 oleh Dr. Melvin Calvin dan Andrew Benson, sehingga siklus ini disebut siklus Calvin. Reaksi tersebut dinamakan reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya matahari, tapi tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Kemudian zat yang diperlukan pada reaksi gelap adalah CO2, ATP, dan NADP. Hasil akhir reaksi gelap adalah gliseraldehida 3-fosfat atau PGAL, atau gula berkarbon 3, atau glukosa jika menggunakan 2 molekul glukosa berkarbon 3. Kemudian ADP dan NADP+. Tahap-tahap siklus Calvin. Yang pertama, fiksasi C atau karbon, di mana CO2 diikat oleh organik bifosfat atau RUBP, gula berkarbon 5, dan enzim Rubisco sebagai katalisator yang menghasilkan 3 molekul fosfogliserat atau PGA. Kemudian yang kedua, reduksi. Reaksi penggunaan atau reduksi molekul 3 fosfogliserat menangkap gugus fosfat dari ATP membentuk 1,3 biofosfogliserat. NADPH yang berasal dari reaksi terang mereduksi dengan melepaskan elektronnya menjadi gliseraldehid menjadi 3-fosfat atau G3P. 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat akan membentuk 1 molekul glukosa berkarbon 3 sehingga membentuk 1 molekul glukosa berkarbon 6. Dan yang ketiga, regenerasi RUBP. Terbentuknya kembali atau regenerasi RUBP, sisa 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat akan mengikat fosfat dari penguraian ATP. RUBP berfungsi sebagai akseptor CO2. Generasi smart, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan meningkatkan laju fotosintesis, tetapi intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan merusak klorofil dan menyebabkan sel daun menjadi dehidrasi. Yang kedua, panjang gelombang cahaya. Cahaya matahari terdiri atas beberapa spektrum yang memiliki panjang gelombang yang berbeda. Inframerah dan ungu adalah cahaya tidak tampak. Sementara merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila ungu adalah cahaya yang tampak. Cahaya yang berguna untuk fotosintesis adalah cahaya yang tampak. Proses fotosintesis akan berlangsung lebih cepat karena ada cahaya tampak biru ungu dengan panjang gelombang 450 nanometer dan cahaya merah dengan panjang gelombang 680 nanometer. Kemudian yang ketiga, konsentrasi CO2. Kadar CO2 yang terlalu tinggi akan mengganggu respirasi tumbuhan. Yang keempat, suhu. Fotosintesis akan berlangsung dengan baik pada suhu optimum yaitu 25 sampai 39 derajat Celcius. Dan yang kelima, udara yang tercemar gas-gas SO2, ozon, NO2,
PAN dapat merusak klorofil seperti klorosis dan nekrosis. Yang keenam, ion anorganik, mineral, magnesium, Fe dan N atau natrium yang berhubungan dengan proses pembentukan klorofil. Kekurangan ion tersebut dapat menyebabkan klorosis pada daun. Dan yang terakhir, zat inhibitor. Zat inhibitor adalah penghambat fotosintesis, antara lain hujan asam dan pembasmi tumbuhan liar. Demikian generasi smart. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, reaksi gelap pada fotosintesis terjadi di dalam A. grana, B. stroma, C. krista, D. matriks, dan E. membran kloroplas. Jawabannya adalah B. Reaksi gelap fotosintesis itu terjadi pada stroma. Nomor 2. Fiksasi CO2 dalam proses fotosintesis dilakukan oleh A. asam sitrat, B. asam pirufat, C. asam fosfogliserat, dan D. aldehid fosfogliserat, kemudian E. ribulosa difosfat. Generasi smart, jawabannya adalah E. Fiksasi CO2 dilakukan oleh molekul RuBP atau ribulosa bifosfat. Nomor 3. Perhatikan gambar proses fotosintesis berikut. Berdasarkan gambar tersebut, nomor 1 dan nomor 2 adalah A. O2 dan reaksi terang, B. O2 dan reaksi gelap, C. NADH dan reaksi terang, D. NADPH dan reaksi gelap, dan E. ATP dan reaksi gelap. Generasi smart, jawabannya adalah B. Reaksi terang atau fotolisis adalah peristiwa fotosintesis yang terjadi di dalam grana atau tumpukan tilakoid yang membutuhkan cahaya, di mana cahaya memiliki energi yang disebut foton. Klorofil menyerap foton atau menangkap foton dari cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi penggerak elektron dan menguraikan air atau H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Itu ditunjukkan pada nomor 1 yang akan dilepaskan ke alam untuk respirasi aerob serta pelepasan elektron dan dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem adalah kumpulan beratus-ratus pigmen fotosintesis atau klorofil. Pada reaksi terang, fotosintesis terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang bekerja sama untuk menghasilkan NADPH, ATP, sebagai hasil reaksi terang yang akan digunakan pada reaksi gelap. Itu ditunjukkan pada nomor 2. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki.